salah satu caranya ketika kalian kayak ini nih, seumpamanya saya nggak tahu ini kan kenapa ya gigit ekor. Nah, kalian jangan langsung. Oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Nah oke guys, jadi di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih cara nyembuhin gigit ekor. Nah sebenarnya cara nyembuhin gigit ekor tuh sudah pernah kita bahas guys. Cuman waktu ini emang nggak semua orang tahu karena kita salah ngasih judul. Nah kalau masih ingat channel Grandinosa kita yang ini kan gigit ekor parah. Nah ini sekarang sembuh dan nggak pernah kambuh-kambuh lagi guys gitu. Nah di judul video yang waktu ini itu kita kasih malahan namanya update Grandinosa, dan di sana baru kita jelasin tentang masalah gigit ekor. Itu kesalahannya kita. Jadi banyak teman-teman mungkin yang nggak tahu ternyata di balik video Grandinosa itu ada cara nyembuhin gigit ekor. Nah akhirnya sekarang bakalan kita bahas lagi karena ada satu ikan kita yang sudah sembuh dari gigit ekor, tapi akhirnya gigit ekor lagi. Nah oke guys, yang pertama kita bakalan jelasin dulu gigit ekor ini ada yang bisa sembuh dan ada yang enggak, dan alasan gigit ekor. Nah oke guys, yang pertama kita bakalan jelasin ya. Guys, jadi sebelum itu kita bakalan kasih tahu dulu ke kalian, ini kita baru aja dapat paketan dari Indonesian Channel Squad. Nah ini banyak banget paketannya, ini rata-rata hampir sama kayak konten kemarin ya. Kita ngejelasin tentang apa sih, kapsul ya. Dan ternyata kita banyak banget dikirimin sekarang tiba-tiba dengan kapsul-kapsul yang lain guys. Contoh ini ada yang dari crabs, terus ini ada yang vegetable. Ini vegetable ini sayuran. Terus ada yang super worm, ini dari ulat, terus ini ada dari telur semut. Jadi ini mealworm itu apa ya guys ya, ini nggak tahu, nggak bisa bahasa Inggris. Terus ada yang dari shrimp, dari udang. Hot chili ini aku nggak tahu guys, hot chili ini nggak tahu, tapi nanti deh, ini soalnya belum aku pelajarin satu persatu pelet-peletnya. Terus ini ada yang dari tuna fish. Terus ada yang dari cricket. Tahu cricket nggak? Tahu nggak cricket kalian? Tahu cricket nggak? Jangkrik ya guys ya kalau nggak salah guys ya. Terus ada yang ulat, dan ini bentuk ulatnya kayak beda. Dan ini nanti deh, ini kita bakalan coba pelajarin dulu pelet-peletnya gimana dan suplemennya. Nah di kesempatan kali ini juga bakalan ada yang kita coba kombinasiin. Ini ada obat gigit ekor, dan ini sempat kita baca sedikit di belakang, dan cara penggunaannya ini ada, ini lengkap banget. Nah oke, jadi yang pertama kita bakalan ngebahas tentang apakah cara gigit ekor tuh bisa kambuh? Nah, itu bisa guys. Tapi yang pertama sebelum itu, ingat cara gigit ekor itu ada dua guys. Ada dua faktor ikan itu gigit ekor. Yang pertama, satu, ikan kalian itu alergi yang parah banget. Contoh kayak alergis biasanya rata-rata karofil ya, alergi karofil dan lain sebagainya, atau udang dan lain sebagainya. Nah, kenapa ikan itu memilih untuk gigit ekor? Kenapa nggak flashing? Nah, beberapa ikan dia akan flashing ketika badannya gatal. Tapi ketika emang bener-bener kayak parah banget ya, dia bakalan ngejar ekor. Karena kenapa ngejar ekor? Karena bagian tubuh ikan yang paling gampang digaruk, contoh ya, digaruk atau digigit karena gatal atau apa, itu cuma ekor guys. Makanya ikan itu bakalan gigit ekor. Itu alasan yang pertama. Nah yang kedua, kenapa cara gigit ekor itu karena memang stres tuh jadinya kayak memang ada gangguan, kayak gangguan jiwa gitu loh guys ikannya, makanya dia gigit ekor. Nah yang pertama, untuk cara yang alergi dan akhirnya gigit ekor, itu sangat mudah sekali cara penyembuhannya. Contoh, kalian coba hentikan pakan-pakan yang biasanya kalian gunakan yang kalian curigai berkemungkinan untuk membuat dia itu alergi atau gigit ekor. Itu kalian stop. Contoh kayak karofil, udang, dan beberapa bahan-bahan kimia lainnya. Itu kalian bisa stop. Itu kalau gigit ekornya karena pakan guys. Nah kalau gigit ekornya karena stres gimana? Nah salah satu contohnya ini guys. Dia ini sebelumnya gigit ekor karena stres, dan seperti ini guys. Nah ini dia Channa auranti calico kita. Kalau kalian masih ingat, ini calico, cuman sekarang lagi normal, kembali normal kayak auranti biasa. Nah dia ini akhirnya kambuh lagi guys, dan dia ini gigit ekor karena memang ada penyakit stres. Tapi nggak semua gigit ekor itu parah guys. Contoh, ini kalau kalian lihat, ini salah satu ciri-ciri ikan kalian gigit ekor. Biasanya di antara tulang-tulang ekornya itu pecah atau lepas atau robek, tapi tulangnya itu jarang banget patah. Kalau sampai tulangnya itu patah, biasanya kondisi ikan kalian itu gigit ekornya udah parah banget. Nah kalau untuk yang kayak gini, yang ibaratnya cuma gigit ekor sedikit gini, itu masih bisa dibiarin aja.
dibiarin biasanya akan hilang-hilang sendiri. Kayak saya ini biasanya hilang-hilang sendiri guys, dibiarin aja itu bisa hilang-hilang sendiri. Nah, kenapa bisa kambuh? Biasanya karena ikannya stres, kayak sempat kena gedor atau apa, sempat matiin lampu terlalu lama dan lain-lain sebagainya. Itu bisa bikin ikan kalian stres dan gigit ekor lagi. Itu bisa. Tapi banyak faktor untuk kenapa ikan kalian bisa gigit ekor lagi. Tapi alasan utama karena memang gigit ekor yang karena stres, memang ikan itu stres, itu sering terjadi apa ya, kayak pengulangan. Jadi dia akan kambuh gitu lagi. Nah, untuk cara menyembuhkan, gimana sih caranya biar ikan kita itu nggak gigit ekor lagi? Ini untuk yang baru ya, karena kejadian itu paling banyak biasanya ikan-ikan yang baru aja gigit ekor itu rata-rata akan terus muter kayak gangsing. Itu kalau udah parah. Nah, untuk ikan-ikan yang kayak gitu kita harus pakai cara seperti si Gradinosa. Nah, Gradinosa itu dulu kita taruh di sini guys. Bentar ya, kita keluar. Nah, di sini itu ada tank. Ini ada limbata sama bebiannya. Nah, ini dulu apa namanya, ganggang hijaunya ini banyak banget sampai padat. Nah, si Gradinosa itu aku masukin lah ke dalam tank ini. Jadi konsepnya kayak ini, kita jelasin di dalam. Nah, jadi konsepnya itu gini guys. Ketika Gradinosa ini bingung, kan stres, otaknya stres, gigit ekor, muter aja. Ini tank kalian, kalau bisa kalian persempit nggak apa-apa, atau kalian kasih yang lebar juga nggak apa-apa. Yang penting gunakan ganggang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya konsep ini itu aku dapetin gara-gara lihat Giger Geden kalau nggak salah. Mungkin kalau kalian ingat di Giger Geden itu ada dulu orang nyembuhin gigit ekor dengan cara pakai botol yang banyak, ya kan? Nah, tapi kalau botol itu menurutku pribadi, ini mohon maaf, bukan nggak bagus, itu bagus kok. Tapi aku lebih proper untuk menggunakan ganggang air. Kenapa ganggang air? Ketika ikan kalian gesek atau apa, tiba-tiba bergerak, nabrak sana nabrak sini, kalau pakai ganggang air, kemungkinan luka, lepas sisik dan lain sebagainya itu sedikit banget, kecil banget. Sedangkan kalau kita pakai botol itu ya nggak tahu sih, tapi aku kurang proper aja. Jadi kalau aku penuhin sama ganggang air. Itu kurang lebih sebulan setengah. Kalian biasa kasih makan secukupnya kayak biasa aja, itu dia bakalan hilang sendiri guys. Dia bakalan nggak gigit ekor. Salah satu contohnya Gradinosa ini kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan saya taruh di outdoor, di luar, nggak saya urusin. Yang penting saya kasih makan, kasih ganggang air full, nggak gigit ekor sampai sekarang sembuh. Padahal waktu ini gigit ekornya parah banget. Sama biasanya gigit ekor itu gara-gara ikan kalian stres. Itu kalau kalian ada punya lampu yang mantul di belakang, terus ikan kalian sering flaring sendiri, itu bahaya. Itu bisa menyebabkan cara kalian gigit ekor. Nah, untuk cara yang seperti ini, untuk cara yang tadi kan berarti udah gampang ya guys ya. Kalian tinggal cari ganggang air sebanyak-banyaknya atau apapun yang intinya bisa menghambat pergerakan dari cana kalian. Itu kalian pakai di di tank kalian, biar ikan kalian tuh bener-bener lupa sama ekornya gitu guys. Itu kalau karena stres. Tapi kalau ikan kalian karena karena salah makan, ya itu caranya kalian harus stop makanan yang biasanya kalian gunakan untuk ikan kalian. Nah, salah satu caranya ketika kalian kayak ini nih, seumpamanya saya nggak tahu ini ikan kenapa ya gigit ekor. Nah, kalian jangan langsung kasih ganggang air dan lain-lain sebagainya. Karena kalau ikan kalian tetap tetap kasih makan yang sama dan ternyata dia alergi, ganggang air tuh nggak berguna guys. Dia bakalan terus ngejar ekornya gimana pun caranya gitu guys. Jadi yang pertama, ketika kita tahu ikan kita gigit ekor, yang kalian harus lakukan adalah stop makanan-makanan yang menurut kalian mengandung bukan mengandung ya, tapi memicu terjadinya gigit ekor. Contohnya kayak tadi udang yang udah busuk dan lain sebagainya, terus karofil dan beberapa bahan-bahan kimia lainnya. Itu kalian stop dulu. Kalau masih dia gigit ekor, berarti masalahnya ada di kepalanya dia stres. Kalian bisa gunakan ganggang air. Nah, setelah itu di sini ada obat. Nah, ini obat dari Indonesian Cenamaro Squad. Ini kita bakalan coba buka ya guys ya. Aduh, aku sendiri bikin video guys, susah nih. Bentar, aduh, bisa nggak nih? Waduh, susah guys, bentar ya guys ya, aku mau coba buka. Oke guys, jadi ini dia udah kita buka. Waduh, ini kayak liquid ya guys ya. Ini bahaya nih, ini kalau adikku nggak tahu dia nge-vape, ditetesin nanti ini guys. Waduh. Nah, ini obat ini bisa kita gunakan. Ini terutama untuk yang kayak robek-robek gini. Ini mungkin untuk pertumbuhan yang lebih cepat, recovery yang lebih baik. Ini kita bisa gunakan ini. Ini kita coba tetesin. Ini kalau nggak salah di bagian belakang, sebentar ya aku baca.
Itu per tetes itu untuk 1 liter air. Nah ini kurang lebih sekitar 30-an, berarti mungkin kita kasih 30 tetes kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah kita pakai 14 aja guys, biarin biar kesebar nanti. Nah itu dia, ini kayaknya sih untuk recovery ini bagus banget sih harusnya nih guys. Nah itu dia, kita udah kasih. Nah untuk sementara waktu, karena ikan ini tuh udah beberapa kali gigit ekor ya guys ya, kayak 2-3 kali udah pernah gigit ekor ya, kayak gitu, gigit sembuh, gigit sembuh, gigit sembuh. Akhirnya nggak aku kasih ganggang air, jadi coba aku biarin aja kayak gini, karena biasanya sih akan sembuh dengan sendirinya guys gitu. Cuman ini obat ini bagus, yang pasti ini untuk recovery dan lain-lain sebagainya pasti bisa sih. Soalnya kalau udah kayak metilan blue, obat-obat biru gini tuh biasanya bisa mengobati juga. Maksudnya kayak untuk recovery itu juga pasti bagus. Karena di sini ada tulisannya nih guys, ini di bagian sini. Tapi ngeblur ya kayaknya. Di bagian sini pengobatan, nih sebelum pengobatan suruh ganti air dan lain sebagainya, itu banyak banget. Ini kalian bisa coba. Nah untuk caranya kalau bisa dipaduin ya buat teman-teman, kayak yang tadi kalian pakai ganggang air dan lain sebagainya, terus kalian bisa pakai obat ini untuk mempercepat penyembuhannya gitu guys. Jadi untuk cara gigit ekor tuh sekarang udah nggak kayak dulu lah guys. Kalau kayak dulu mungkin cara gigit ekor tuh adalah suatu hal momok yang paling buruk ya. Aduh bang, caraku gigit ekor, udah orang itu udah pusing dan lain sebagainya. Dan kalau sekarang nggak harus kayak gitu guys. Jadi ada cara menyembuhkan. Tapi memang contoh kalau yang gigit ekor tuh karena stres, bisa terjadi apa ya, kayak kembali kambuh itu bisa, tapi tetap bisa terselamatkan, nggak akan terus-terusan hancur guys ya. Jadi kurang lebih videonya segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton, see you di next video, bye bye.